Kita mulai ya, Ustaz Sadah. Baik, Bapak. Baik. Silakan Ustaz. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ustaz Sadah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar, sharing pengetahuan tentang teori-teori nahwu shorof di dalam kitab Al-Ajurumiyah dengan syarahnya Al-Mutammimah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai review dari kajian kita pada pekan lalu, pada prinsipnya domir, ya, atau kalau kita mau bahasan besarnya, kita sekarang sedang membahas apa itu ma'rifah. Ma'rifah direpresentasikan dalam bentuk alif lam, ya, seringnya. Namun di dalam kajian bahasa Arab yang namanya ma'rifah itu bukan hanya alif lam, tapi juga berupa dhamir, isim isyarah, kemudian isim mausul dan lain sebagainya. Pembahasan kita pada kali ini itu terkait dengan dhamir. Nah, di dalam dhamir ini ada beberapa sub pembahasan. Ya, yang pertama, ya, kita insya Allah semuanya tahu dhamir itu adalah kata ganti. Ya, ia memiliki 14 jenis ya, gitu. Ada huwa, huma, hum dengan segala artinya. Nah, yang menjadi titik persoalan di dalam kajian kita bahwasanya dhamir ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dhamir bariz. Ya, dhamir bariz itu adalah dhamir yang nampak jelas, ketok melok-melok ya, nampak jelas. Dengan dhamir mustatir. Mustatir ini tersembunyi. Nah, memang lawan kata ya, dhamir kelihatan, baris tersembunyi. Nah, pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah bahas apa itu dhamir mustatir. Mustatir itu yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyi ini kita representasikan dhamir jenis ini itu adalah dhamir yang terdapat pada fi'il mudhari', yang terdapat pada fi'il mudhari'. Nah, di dalam fi'il mudhari' ini juga tidak semuanya ya, tidak semuanya itu disebut mustatir nantinya. Karena nanti ada yang nampak alamatnya. Nah, yang mustatir di dalam fi'il mudhari' itu ya, itu nanti dibagi lagi menjadi dua. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Ada yang wajib, ada yang boleh. Nah, yang wujuban ya, itu kemarin kita sebutkan dalam tiga kata ganti, yaitu ana, nahnu, dan anta. Ana, nahnu, dan anta.
Mengapa dinamakan wujuban? Karena ia tidak bisa digantikan dengan yang lain gitu. Pasti bentuknya ana, anta atau nahnu. Nah, yang jawazan itu adalah huwa, huwa. Karena apa? Karena ia bisa digantikan dengan yang lain. Yang berikutnya adalah hiya, yaitu yang berarti dia. Ya, ini sama dengan huwa dan hiya. Bedanya adalah ini muannas dan ini mudzakkar. Itu yang mustatir, ada jawazan dan ada wujuban. Nah, kemudian pada pekan lalu kita masuk pada pembahasan baris, domir baris. Domir baris ini dibagi menjadi dua. Ya, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu yang nempel, ngikut, ada yang munfasil, terpisah. Ya, secara artinya juga begitu. Muttasil itu nyambung, yang munfasil itu yang terpisah, gitu. Nah, yang muttasil sebagaimana yang bisa Ustaz saksikan di layar, ya muttasil itu adalah huwaladzi la yaftatihu bihin nutqu wa la yaqau ba'da illa kata kumtu wa kaf akramuka atau akramaka atau ukrimuka. Ya. Karena pada prinsipnya bisa dibaca seperti itu. Nah, kemarin kita bahas ya bahwasanya yang domir muttasil itu ada pada fiil madhi. Ada pada fiil madhi. Jadi kalau ada fiil madhi itu domirnya pasti muttasil. Kalau ada fiil madhi, domirnya atau fa'ilnya ya kata gantinya itu pasti berupa domir muttasil. Kenapa? Karena pada secara nalar itu dia pasti ngikut di belakangnya. Ngikut di belakangnya. Ya, kumtu gitu. Begitu juga wakaf ya di dalam kata ukrimuka. Ya, kaf di sini tuh maksudnya domir anta ya gitu. Artinya ini kan ukrimuka, aku menghormatimu. Maka kafnya ini juga muttasil, Bu. Muttasil. Kenapa? Karena dia ngikut gitu. Kalau di sini nalarnya lebih mudah. Nalarnya adalah karena dia dalam bentuk, karena dia berperan sebagai maf'ulun bih, karena dia berperan sebagai objek, maka dia pasti muttasil gitu. Karena dia nggak bisa membuka pembicaraan. Ya, yang membuka pembicaraan itu adalah fa'il. Ya, yang membuka pembicaraan itu adalah fa'il gitu. Gitu. Dan dia berposisi sebagai maf'ul atau sebagai objek sehingga dia tidak bisa membuka pembicaraan. Kenapa? Karena di sini kan begini artinya. Muttasil itu kan artinya huwaladzi la yaftatihu bihin nutqu wa la yaqu ba'da illa. Yaitu domir yang tidak digunakan untuk membuka sebuah pembicaraan. Yang tidak digunakan untuk membuka sebuah pembicaraan. Nah, sedangkan ketika sebuah domir berposisi sebagai objek, maka dia pasti tidak membuka pembicaraan. Kenapa yang membuka pembicaraan itu kan kalau nggak mubtada ya fi'il fa'il gitu. Ini apa ya nalar mudahnya. Nalar mudahnya kenapa domir kaf di dalam kata ukrimuka gitu ya itu berposisi sebagai domir muttasil gitu. Kenapa? Kita masuk ke yang munfasil ya. Kalau munfasil huwa ma yuftatahu bihin nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Ya. Nahwu antaqul ana mu'min. Ana mu'min. Nah, munfasil itu adalah domir yang digunakan untuk membuka sebuah kata, membuka sebuah kalimat, atau dia yang berdiri sendiri, sendiri. Contoh ini, ana mu'min. Ana itu mubtada, dia domir tapi dia sebagai mubtada yang membuka sebuah kata. Maka kalau sudah begini, dia pasti domir munfasil gitu. Munfasil itu berdiri sendirilah, terpisah lah gitu. Kelihatan jelas gitu. Maka kalau sudah begini sebetulnya mudah gitu. Memahami domir munfasil itu mudah banget. Sehingga kalau kita mau bilang eskalasi kesulitan ya, kalau kita bilang mana yang paling sulit, yaitu mustatir tadi itu, memahami mustatir. Kemudian yang berikutnya adalah muttasil. Yang terakhir munfasil yang paling gampang gitu. Nah, kalau mau saya simpulkan lagi, muttasil itu hanya pada fi'il mudhari ya, Ibu-ibu ya. Yang namanya mustatir, maksudnya mohon maaf. Yang namanya mustatir itu hanya pada fi'il mudhari, itu pun pada domir Anita gitu. Kita singkat dengan domir Anita. Kita kalau punya teman namanya Anita, kita ingat-ingat saja gitu. Ini kalau ada Anita, ya kalau ada Anita di dalam fi'il mudhari,
Ya, kalau ada Anita di dalam fi'il mudhari, pasti dia domir mustatir wujuban. Kalau dia alif, nun, sama ta. Kalau dia berbentuk iya, ya, kalau dia menggunakan ya atau domir huwa, pasti dia mustatir jawazan. Itu cara, ini namanya jembatan keledai. Doain aja Udin bener. Gitu ya. Jembatan keledainya begitu, gampangnya begitu. Nah, kemudian eskalasi kesulitan yang kedua, itu yang jauh lebih mudah dikit, yaitu mutasil. Nah, kalau mutasil itu pada fi'il madi. Itu aja Kalau saya sih gampangnya. jalan, karena dia membawa kepentingan Aceh kan. Gitu. Ada masalah politis di situ kan. Kalau nggak jalan, bahaya negara ini gitu loh. Kok ada yang pemerintah ngejagain di dibut tuh, situ. dibut Orang Aceh semua. nanti berontak lagi. Enggak, ini kayaknya punya saya lagi. Halo? Nah. Baik. Nah, kita kembali tadi. Kalau muttasil, ya berarti dia pada fi'il madi, madi gitu. Itu pasti domirnya muttasil. Dan yang terakhir itu adalah munfasil, domir yang berdiri sendiri. Kalau itu dia berposisi sebagai mubtada gitu. Pokoknya yang kelihatan jelas lah gitu. Ibarat kita bicara kemarin domir itu ada 14, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu yang berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, pasti dia domir munfasil gitu. Gitu. Kalau di sini ada contoh lagi, wa ma qama illa ana, dan tidak ada yang berdiri kecuali saya. Ana di sini juga kelihatan jelas ya. Kenapa? Karena dia terletak setelah istisna, terletak setelah huruf illah gitu. Nah, dia juga berposisi sebagai subjek sebetulnya. Berposisi sebagai subjek gitu. Gitu. Seolah-olah tidak ada yang berdiri kecuali saya, sehingga dia itu kayak jadi subjek pembicaraan. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan domir baris mustatir ya, jawazan dan wujuban, dan domir baris untuk muttasil dan munfasil. Nah, sampai di sini kira-kira ada persoalan Bapak Ibu, Ustadz Sada? Kita harus clearkan di sini ya, karena ini semacam umdah, ini semacam asas memang. Kalau di sini kurang clear, itu nanti bisa menjadi persoalan di kemudian hari dalam cara mengirop kita. Silakan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz, maaf. Waalaikumsalam. Iya Bu, silakan Bu. Itu yang untuk memastikan aja Ustadz ya. Ketika yang di domir mutasil, awal memang saya tahunya hanya dia sebagai maf'ul bih aja. Awal tahunya itu kalau domir mutasil itu untuk yang maf'ul bih. Nah, ternyata di fi'il madi pun disebutnya sebagai domir mutasil. Seperti kumtu itu fi'il madi. Domir ana gitu ya untuk saya. Nah, jadi yang mutasil. Ya, berarti itu ketika kumtu itu domirnya itu untuk anak, dan itu bukan tersembunyi ya? Dia mutasil Bu. Ya, mutasil. Itu untuk semua domir ya. Jadi semua yang madi itu disebutnya itu adalah domir mutasil ya. Betul. Walaupun kan jadi tersirat aja ya, tersirat berkumtu, jadi memahami bahwa kumtu, kemudian kumna, nah seperti itu berarti itu adalah domir mutasil gitu, domir mutasil untuk nahnu, kumtu untuk ana gitu ya, seperti itu mungkin ya. Iya, betul. Ya, syukur Ustaz. Iya. Kalau salam. Iya, kalau Ibu tadi bisa lihat di kitabnya itu di bagian bawah itu nanti ada pembagian wa yanqasimul muttasilu ila marfu wa mansub wa majrur. Nah, yang marfu itu nanti disebutkan doroba, dorobtu, dorobna, dorobta. Ya, ada doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Ada gitu ya. Ntar kita coba. Nah, kita kemarin ke mutasil ya, kita ya. Ke mutasil. Kita juga sudah i'rab.
di fi'il madi itu domir mutasilnya karena dia sebagai fa'il gitu, Ustaz ya? Sebagai fa'il, betul. Ya meskipun dia apa namanya kayak berada di belakangnya ya gitu ya, tapi dia itu sebagai fa'il. Sebagai fa'ilnya ya. Iya, gitu sebagai fa'il. Makanya disebut dengan domir mutasil gitu. Iya, karena dia ngikut di belakangnya. Gitu. Baik. Baik, Ustaz, saya coba latihan ya. Saya pengen Ustaz kita coba latihan. Ini ada semacam tadribat lah. Tadribat. Baik. Saya punya beberapa kata. Nanti Ustaz coba i'rab ya. Yang pertama, ana mu'min. Ana mu'minun. Ini monggo ini silakan teman-teman yang bisa langsung boleh menjawab juga silakan. Kita akan belajar sama-sama. Ini kita akan perdalam di contoh karena teori tanpa praktek itu kayak gimana gitu loh. Coba ana mu'min. Ustaz ada yang pengen mengirab ana mu'min. Ana domir munfasil wa huwa. Ya, betul, domir munfasil. Disebut baris dulu, Bu. Oh. Karena dia masuk dalam subbab baris. Jadi domir yang nampak. Karena yang nampak itu nanti kan dibagi lagi dua. Jadi ada yang nampak kemudian muttasil, ada yang nampak tapi munfasil. Domir baris, dia pasti kelihatan kan? Ya, domir baris, munfasil, wa mubtadaun. Iya betul. Munfasilun. Ya. Fasil. Gitu. Dia disebutkan dulu, dia itu mabni. Mabni itu tetap. Dia mabni, Bu. Maksudnya mabni itu dia nggak akan bisa berubah menjadi anu, ani gitu ya. Jadi ana terus dia. Posisinya di posisi apapun dia pasti ana gitu ya. Mabniun alas sukun. Alas sukun. Oh, sukunnya di alifnya itu ya? Iya, di sininya, Bu. Kalau kita mau boleh kasih sukun, dikasih sukun ini. Nah, gitu. Ana gitu ya. Di ujungnya. Ya, mabni ala sukun itu maksudnya di ujungnya itu dia ada sukunnya gitu. Alas sukun. Gitu. Nah, baru dijelaskan dia nggak bisa marfu karena dia mabni, dia nggak bisa marfu, Bu. Dia cuma bisa disebutkan begini. Fi mahalli raf'in gitu. Dia di tempatnya rofa. Ya, fi mahal itu di tempat rofa ya, raf'in. Sebagai apa? Mubtada, mumtaz. Ya. Sebagai mubtadaun. Begini i'rabnya, Bu. Domir baris, dia kata ganti. Baris, dia nampak jelas. Munfasil tapi terpisah. Karena ada yang nampak tapi tersambung, ada yang nampak tapi terpisah. Nah ini nampak tapi terpisah. Kemudian kita jelaskan ana ini mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in, di tempatnya rofa sebagai apa? Mubtada. Sekarang yang mukminnya, kita coba mukminnya, mukminun. Mau dilanjut Bu Elin? Atau yang lain silakan. Saya Ustaz. Boleh silakan. Mu'minun khabarul mubtada. Marfu'un. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Li'annahu ismul mufrad. Mumtaz. Dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Jadi dia kalau ada mubtada itu harus ada khobarnya, Bu. Jadi khobarul mubtada. Khobarul mubtada'i marfu'un. Ya. Marfu' dan alamat rafa'nya gitu ya. Ini maksudnya wa alamat rafi ini alamat rafa'nya gitu ya.
Dia marfu dengan apa? Ini ada dhammahnya nih. Ada dhammatun zahira. Zahira itu yang kelihatan jelas gitu ya. Kelihatan banget kan gitu. Dia nggak tertutupi, nggak kayak isim maksur. Kayak kemarin kita baca isim maksur atau isim mangkus. Dia kan tertutupi, muqaddarah gitu. Anahu ismul mufrad. Kita coba yang lain ya. Sekarang nahnu muslimuna. Ustadz mau tanya dulu boleh nggak? Boleh, silakan Bu Lia. Kalau urutan, saya itu belum terlalu paham ya. Kalau urutan meng-i'rab itu apa dulu sih yang disebutkan? Yang anak itu kenapa nggak disebutkan bahwa dia mubtada'nya dulu gitu? Kan dia sebagai mubtada'nya terakhir itu disebutkan. Yeah. Itu urutannya itu apa yang duluan itu apa? Betul. Iya, Bu. Jadi pada prinsipnya itu kita ini kan berada pada dua prinsip besar. Kita ini berada di dua prinsip besar, Bu. Kalau saya boleh tulis di sini itu, jadi prinsip besar dalam meng-i'rab itu kita akan lihat dulu isimnya. Dia isim mabni atau mu'rab? Ya. Kita harus lihat apakah dia isim mabni atau isim mu'rab. Kalau isim mu'rab boleh langsung gitu. Kalau dia isim mu'rab itu boleh langsung gitu ya. Misalnya begini, kita punya kata al-ustadzu misalnya. Ini kan mu'rab. Misalnya al-ustadzu, misalnya mahirun. Ya. Ini kan isim mu'rab, Bu Lia. Yang al-ustadzu, dia bukan domir maksudnya. Nah, kalau dia mu'rab, berarti dia bukan mabni kan? Kalau begini dia boleh langsung gitu, al-ustadz. Ya, boleh langsung dia. Langsung mubtada boleh gitu. Mubtadaun marfuun gitu. Wa alamatu raf'ihi gitu ya. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, li'annahu ismul mufrad. Ya, kalau ini boleh langsung. Kenapa? Karena dia isim mu'rab. Mu'rab itu dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur ya. Isim mu'rab bisa langsung dijelaskan. Nah, berbeda kalau mabni. Kalau mabni dia harus dijelaskan kenapa dia mabni. Siapakah dia itu gitu. Siapakah dia ini gitu. Kok ada isim yang tiba-tiba tidak menggunakan prinsip i'rab gitu. Kan isim kan harusnya kalau nggak marfu, mansub ya majrur. Isim itu harusnya begitu. Kalau nggak marfu, majrur ya marfu gitu ya. Pokoknya tiga inilah gitu. Ketika dia ada isim yang anti mainstream, ya dia keluar dari kebiasaan, maka dia harus dijelaskan kenapa dia kok kekeh gini loh. Mabni itu kan kaku gitu. Mabni itu kan sebenarnya kan kaku, tetap gitu ya. Dia tidak mau terkena faktor apapun. Nah, akhirnya oleh ulama nahwu dijelaskan dulu. Dia harus dijelaskan dulu. Isim mabni ini kenapa dinamakan mabni? Maka dia disebut mabni karena dia ada domir gitu. Karena dia domir. Pun demikian dengan isim-isim yang lain gitu ya. Misalnya kalau saya punya begini. Ini contoh yang mabni ya. Kita punya contoh yang mabni ya. Misalnya hadza qalamun. Misalnya saya punya kata hadza qalamun. Maka ini pun demikian, Bu. Ini harus dijelaskan hadza ya. Nah, hadza ini dijelaskan dulu karena dia mabni, dia nggak marfu ini. Gitu hadza, maka hadza ini dijelaskan dulu dia ismul isyarah. Gitu. Kenapa dia kekeh begini loh, Bu gitu. Kenapa dia nggak mau berubah? Karena dia isim isyarah. Nah, isim isyarah ini mabni gitu. Mabni. Mabni atas apa? Ala sukun karena dia ada sukunnya di akhirnya gitu. Ala sukun. Di sini ada sukunnya. Nah, gitu. Al mabni ala sukun. Baru dijelaskan fi mahalli raf'in gitu ya. Mubtada gitu. Nah, ini sebetulnya untuk memudahkan kita aja gitu. Kalau di awal kita sudah sebut mubtada, kadang-kadang kita lupa.
Kalau di awal kita sebut mubtada, kadang-kadang kita langsung keburu-buru bilang marfu. Mubtada, marfu, sudah gitu. Setelah itu kita bingung, marfu'nya pakai apa ini? Dhammah nggak ada. Gitu. Nggak ada dhammahnya kan, akhirnya kita bingung kan. Makanya disebut dulu isim isyarah, mabni ala sukun, fi mahalli raf'in mubtada. Gitu. Nah kalau qalamunnya langsung bisa disebutkan, qalamun bisa disebutkan langsung, karena dia mu'rab ya, khabarul mubtada, ya marfu bid dhammah gitu ya. Kalau mau singkatnya marfu bid dhammah gitu. Kalau mau yang lebih lengkap kayak Bu Masfufa tadi, khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad gitu. Ini sebetulnya sama saja. Cuma yang itu ciri khas pondok-pondokan itu begitu. Kalau ciri khas pondok itu lengkap. Marfu'un gitu ya. Kalau mau dilengkapi boleh gitu. Kita lengkapi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ada pertanyaan lain, Ustaz Syahda? Kita sekarang ini ya, deep talk gitu loh kalau kata orang. Kita lebih mendalam di sini. Sebelum saya berpindah ke yang lain, karena setahu saya ya, yang menjadi titik persoalan di dalam i'rab atau nahwu teman-teman itu di sini, di domir terlebih dahulu. Kalau sudah paham domir, itu biasanya yang lain sudah gampang. Gitu. Hadza qalamun gitu. Qalamun isim isyarah Nah. Baik, kita coba contoh yang lain ya. Kita perdalam lagi. Tadi yang mahirun belum ya. Mahirun sama lah mahirun. Kita tinggal copy paste aja. Baik, sekarang saya punya contoh yang lain. Kita masuk ke dhamir muttasil ya. Kita ke dhamir muttasil. Kita ke dhamir muttasil. Misalnya, kalau dhamir muttasil tadi ya, selama dia fi'il madhi, dia pasti dhamir muttasil. Kalau dia fi'il madhi pasti dhamir muttasil. Baik. Misalnya, jalasna alal kursi. Silakan Ustaz Sada yang mau mengi'rab supaya mantep. Jalasna silakan Ustaz Sada. Saya mau coba Ustaz. Boleh, silakan Ustazah Masfufa. Dijelaskan fi'ilnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalasna fi'lul madi. Jalasna fi'lul madi mabniun alal fathih ya. Ada kan ada di atas sinnya ada apa, Bu? Mabniun ala sukun. Jalasna fi'lul madi mabniun ala sukun. Ya. Terus
Wa fa'iluhu domirun barizun muttasilun. Ya. Wa fa'iluhu domirun barizun muttasilun takdiruhu nahnu. Disebutkan mabdinya dulu ya. Oh ya. Domir wa fa'iluhu domirun barizun muttasilun mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun takdiruhu nahnu. Ya, fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Bentar. Saya sebutkan takdiruhu nahnu ya, takdiruhu nahnu. Takdiruhu nahnu. Gitu. Ini i'rabnya Bu ya. Jadi ini i'rab jenis pertama. Jenis pertama. Saya kasih i'rab jenis kedua ya. Ini i'rab yang sebetulnya masyhur. Ya. Disebutkan dulu wana ya. Na di sini itu adalah namanya itu na al-fa'ilin. Namanya itu na fa'ilin. Ini sebutan ulama-ulama nahwu itu wana nal fa'ilin. Domir baris muttasilun mabniun ala sukuni ya. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Gitu. Kenapa kalau saya lebih condong yang di bawah? Kenapa? Kalau yang di sini kita takut kecampur dengan domir mustatir. Jadi domir mustatir itu i'rabnya juga mirip-mirip begini. Gitu. Domir mustatir itu i'rabnya modelnya itu model yang saya bold ini, Bu. Itu kalau domir mustatir ya. Karena kita ini jadi ulama itu kadang-kadang membedakan cara i'rab munfasil begini, mutasil begini, mustatir begini supaya nggak kecampur. Kalau gini memang agak-agak kecampur-campur dengan mustatir memang. Baik, ya Ustaz. Jadi wana disebutkan ini namanya nal fa'ilin. Karena nanya di sini artinya nahnu. Fa'ilin itu karena dia lebih dari satu gitu ya. Na fa'ilin. Kemudian domir barizun muttasilun mabniun ala sukun ya, dia ada sukunnya. Kalau di sini mau ditarik mau dikasih itu ada sukunnya. Nah, gitu. Di sini ada sukunnya. Nah, ala sukun ni fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu. Yang alal kursinya Ustazah? Ala harfu jarin. Ala harfu jarin. Mabniun alal fathi. Ala sukun. Mabniun ala sukun. Ya. Al-kursi majrurun. Majrurun bi ala. Wa alamatul jarihi. Ya, wa alamatul jarihi. Al-kasrah. Kasrah. Kasratun dhahiratun fi akhirih. Afan Ustaz. Ya, silakan Ustazah. Saya masih bingung kalau yang misalnya itu. Yang lain masih bingung. Bingung mabniun ala-alanya itu terkadang. Iya. Tadi kadang-kadang kasroh atau fathah gitu, dilihat fathah nanti ternyata mabniun alal fathi gitu.
Iya. Cara mencermati itu gitu. Iya, betul. Misalkan ma gitu, kayak dahabna gitu. Dahabna yang jelas gitu. Kalau yang jelas mabni ala fathi, kalau yang jelas sukun mabni ala sukun. Itu kayak tadi ana itu kan kata Ustaz mabni ala sukun gitu. Padahal itu fathah zahirnya gitu. Saya bingung. Betul. Iya, sebetulnya yang membedakan itu huruf paling akhirnya, Bu. Jadi huruf terakhirnya itu apa? Jadi meskipun dia terdengar bersuara A, tapi kalau di setelah A-nya itu ada alif maksuro atau alif yang tadi ya, alif tanpa harokat gitu ya. Itu pasti sukun gitu. Jadi pasti dinilai sukun. Makanya kayak ala gini kan lamnya memang fathah, tapi di situ kan di akhirnya kan ada alif maksuro, ada alif bengkong gitu ya. Pasti dia sukun gitu. Kayak na tadi ya. Ya. Di akhirnya ada hamzah yang bukan hamzah, dia alif sebetulnya. Alif berdiri sendiri juga kan. Nah, itu oleh ulama disebut dia sebetulnya ada takdir sukunnya di belakangnya, maka dinamakan sukun. Karena dia nggak mungkin fathah, nggak mungkin kasro, nggak mungkin doma, pasti sukun gitu loh. Kenapa dinamakan sukun? Kadang-kadang kita heran, ini bukannya malah mat Ustaz, malah dibaca panjang. Kenapa malah disukun? Sukun kan kalau kita belajar tajwid kan gitu. Belajar sukun itu kan berarti kan malah dipendekkan atau malah dimatikan. Ini bukannya malah dibaca panjang, Tat. Enggak, sukun itu maksudnya tidak ada pilihan i'rab lagi soalnya. Gitu. Kalau di belakang, di atas alif dan di atas alif maksuro ini dikasih fathah nggak mungkin, dikasih kasro nggak mungkin, dikasih doma nggak mungkin. Pilihan satu-satunya ya memang sukun gitu. Makanya dia ala sukun gitu. Mabni ala sukun, mabni ala sukun. Kalau di huruf terakhirnya itu memang dia itu huruf terakhirnya itu fathah kasro, maka bisa gitu ya, alal fathi, alal kasri, alal domi gitu. Gitu. Jadi untuk ya. Betul. Silakan Ustaz, ada pertanyaan lain? Kita pendalaman ini. Di chat itu Ustaz ada pertanyaan. Pertanyaannya apa ya Ustaz ya? Ini laptop Ana lagi ngambek ini apa namanya? Mouse-nya lagi ngambek, dia mouse-nya nggak mau gerak. Ada pertanyaan apa ya di situ ya? Saya bacakan ya dari Pak Nanang Kosim. Oh, nggih. Yang pertama, cara mudah membedakan mutasil dengan munfasil. Yang kedua, aturan sukun yang alif maksuro itu di buku Kawakib ada di halaman berapa? Itu pertanyaan ada dua. Iya. Betul. Untuk yang di Kawakibnya nanti saya ini ya. Saya bukakan waktu udah beres pelajarannya ya. Karena ini mouse Ana ngambek ini. Ini mouse saya nggak mau gerak sama sekali. Ini juga kita nggak bisa pindah ke yang layar selanjutnya. Nah, adapun cara mudah membedakan domir muttasil, domir munfasil, dan domir mustatir, itu begini dulu aja. Ini kayak standar ya. Gitu ya. Satu. Jadi domir mustatir ya. Itu ada pada fiil madhi, fiil mudhari ya, dengan domir anita. Ini anita. Maksudnya itu adalah alif, nun, ya, ta. Itu yang cara termudah menurut saya ya. Kemudian kalau domir muttasil ya. Ini sebetulnya ada juga dalam fi'il amr ya, dan fi'il amr juga ada di sini. Fi'il amr gitu. Kalau domir muttasil itu ada pada fi'il madhi.
Ya, ada pada fi'il madi. Semua, ya, semua. Kalau tadi kan, kalau fi'il mudhari' dan fi'il amr kan tidak semua ya. Nanti akan ada penjelasan khusus. Tapi kalau semua fi'il madi semua fi'il madi itu domirnya pasti muttasil. Domirnya pasti muttasil. Jadi kalau ketemu fi'il madi, Ustaz Sada jangan sungkan untuk mengi'rab ini adalah domir baris muttasil. Oke. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah domir munfasil. Munfasil itu tegak sendiri, ya, tegak sendiri, gitu. Berdiri sendiri. Kemudian terpisah, gitu ya. Dan dia dalam wujud aslinya, dalam wujud asli. Dalam wujud asli. Wujud aslinya itu apa? Wujud asli domir kan ini, wujud asli domir ya. Wujud asli domir, ya. Itu kan, ya, ini wujud aslinya kan huwa. Ini wujud aslinya Ustaz Sada. Huwa, huma, hum, ya. Dia. Ini wujud aslinya nih, gitu. Anta. Kemudian antuma. Jadi kalau Ustaz Sada melihat suatu teks, kemudian domir ini nampak muncul, jelas seperti ini bentuknya, maka dia pasti munfasil. Gitu. Antum, antuna, ana, nahnu. Pasti seperti ini. Jadi domir munfasil itu tegak sendiri, berdiri sendiri, terpisah, dan dia dalam wujud aslinya. Dalam wujud aslinya. Kalau sudah bentuknya tu kayak gini ya, kayak baik itu tu, ta, ya kayak dalam kumtu, kumti gitu ya. Fa'alta, fa'alti, fa'altu itu kan domirnya sudah tidak dalam bentuk aslinya, dia sudah berubah gitu loh, gitu. Pun demikian ketika dia berposisi sebagai objek kayak tadi ya, ukrimuka gitu. Coba saya tuliskan bentuk wujud tidak asli domir ya, gitu ya. Jadi wujud tidak asli ya pada domir. Wujud tidak aslinya kan begini contohnya kalau kita menggunakan wazan ya, wazan fi'il ya. Kayak fa'ala, ini wujudnya malah kayak nggak kelihatan, nggak ada wujudnya. Kemudian fa'ala gitu, itu cuma diwujudkan dalam alif ya. Yang tadinya huma, ya ini diwujudkan dalam alif gitu. Fa'alu gitu ya. Yang tadinya hum malah diwujudkan dalam bentuk seperti ini, wawu dan hamzah, wawu dan alif. Yang seperti ini dia pasti domir, dia tetap baris tapi muttasil. Muttasil itu apa? Dia nunut, ya. Dia ikut di belakangnya fi'il gitu. Jadi ibarat anak-anak SMA gitu ya, mereka kalau pulang sekolah gitu ya, itu ada truk gitu ya, mereka itu gandol gitu loh, mereka gandol. Nah, wujud tidak asli pada domir itu ya ketika dia gandol itu, dia gandol ke yang lain. Kalau dia gandol ke fi'il madi, dia pasti menjadi domir muttasil. Kalau dia gandol ke fi'il mudhari, pasti dia domir mustatir. Pasti dia mustatir gitu. Ini kalau kita mau lanjutkan kayak fa'alat, kemudian fa'alata, kemudian fa'alna, kemudian fa'alta, ya. Ini kan sudah bukan wujud asli domir kan gitu. Fa'altuma, fa'altum, gitu. Fa'alti, kemudian ada fa'altunna, ada fa'altu, fa'alna. Nah, ini namanya gandol ya. Yang saya sebutin ini, nah ini gandol, ini domirnya gandol ke fi'il ya. Ini tu juga gandol ke fi'il, tunna gandol ke fi'il. Ini juga gandol. Ini juga gandol ini. Karena yang gandol-gandol begini, kalau dia ke fi'il madi, dia pasti muttasil. Dia pasti muttasil. Kalau dia gandol ke fi'il mudhari, nah namanya domir mustatir.
Kita buat contohnya lagi ya. Ini tadi kan sudah jalasna alal kursi ya, sudah ya. Jalasna alal kursi. Sekarang yang keempat. Sekarang kita coba fi'il mudhari' ya. Misalnya nakhruju minal bait. Nah, nakhruju minal bait. Coba silakan Ustaz Sada. Kita i'rab nakhruju minal bait. Silakan Ustaz Sada yang mau meng'irab. Nakhruju. Nakhruju yang lul mudhari. Boleh Ustaz Mas Mufa. Ini enggak ada Ustaz Sada yang lain. Fi'lun mudhari'. Ayo boleh deh. Fi'lun mudhari'. Marfu'un. Nah, marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau di dalam fi'il, ini untuk membedakan dengan isim ya, Ustazah Mas Sufa ya. Untuk membedakan dengan isim, ketika ada fi'il disebut marfu' itu alasannya bukan li'anahu gitu ya, tapi alasannya itu litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Iya. Sekarang mau dibuat. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un sebetulnya nggak perlu juga disebut marfu'un bidhamma atau marfu' sebut wa alamatu rafi juga sebetulnya nggak terlalu perlu. Yang paling penting itu nih litajarrudihi gitu. Anin nawasibi wal jawazim. Apa arti dari litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim? Karena litajarrudi itu artinya itu gini, karena dia tidak ada faktor yang menasobkan dan menjazmkan. Litajarrudi itu karena tidak adanya faktor yang menasobkan, nawasib itu menasobkan, wal jawazim dan yang menjazmkan. Gitu. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi hanin nawasibi wal nawasib. Nah sekarang baru ini yang tadi Ustazah Mas Mufa maksud ini. Silakan Ustazah. Wa fa'iluhu. Nah, baru sini. Kalau sini baru i'rabnya wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun wujuban. Fihi wujuban. Ya, nahnu. Ya, takdiruhu nahnu. Nah, kalau begini sudah jelas gitu. Dhamirun ya mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi Ustazah. Kenapa di sini tadi yang ini ya. Ini kan mirip banget ini. Makanya tadi saya bilang kalau dalam i'rab dhamir muttasil ya. Ini kita nggak pakai yang ini, tapi pakai yang bawah tadi ya. Gitu. Kita pakai yang ini gitu. Supaya apa? Untuk membedakan cara meng'irab fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Gitu. Supaya kita bisa membedakan bagaimana cara meng'irab fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Gitu. Jadi ibarat itu sudah ada template-nya gitu, ada template-nya. Template meng'irab fi'il mudhari' itu begini, template meng'irab fi'il madhi itu begini. Nah, jalasna
fi'lun madin mabni ala sukun. Wanna nal fa'ilin, dhamir baris muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kalau i'rabnya nakhruju, nah ini yang fi'il mudhari'. Nakhruju fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazim. Nah, baru dijelaskan wa fa'iluhu, nah fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Gitu. Min harfu jarin min ya. Min, kalau min udah jelas ya. Jarin mabniun ala sukun. Ya, min harfu jarin mabni ala sukun. Kemudian al-bait majrurun bi min wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Baik, silakan Ustaz Sada, ada pendalaman lagi. Ustaz. Ya. Untuk min itu kan kadang dia difathahkan gitu ya. Itu tetap Betul. dianggap sukun atau gimana? Iya, nanti dia disebut tanasub. Disebut tanasub itu menyesuaikan dengan domir setelahnya. Jadi dia kan sebetulnya kan dibaca mina ya gitu ya, tapi aslinya itu adalah min. Gitu. Kenapa dibaca mina gitu ya? Karena dia lit tanasub. Jadi bahasanya itu untuk menyesuaikan dengan harokat setelahnya. Ya. Coba saya ketikkan di sini. Dhahiratun fi akhirih. Nah, di sini ketikkan harfu jarin mabniun ala sukun. Ya, wa futiha litanasub bi harokatin ba'daha. Jadi harfu jarin dia huruf jar mabni ala sukun. Wa futiha dan dia di fathah, wa futiha dan dia difathahkan li tanasubin untuk menyesuaikan ya. Bi harokatin dengan harokat setelahnya. Jadi setelahnya itu kan ada alif lam ya, al bait. Jadi nggak bisa min al bait gitu. Gitu. Atau kalau dalam bahasa itu lil iltiqa baina sakinain. Jadi lil iltiqa gitu. Lil iltiqai baina sakinain. Jadi kenapa dia difathahkan? Karena litanasub untuk menyesuaikan. Faktornya apa? Lil iltiqa baina sakinain. Karena ada pertemuan dua sukun. Karena ada pertemuan antara dua sukun. Jadi kalau kita mau kasihkan sebetulnya kan begini. Nah, min. Gitu. Jadi ini ada pertemuan dua sukun, min dan alif lam. Min nggak bisa nih. Nah, maka ini litanasub disesuaikan maka diganti mina. Nakhruju min al bait jadi nakhruju min al bait. Maka wa futiha litanasub bi harakatin ba'daha au lil iltiqa baina sakinain. Karena untuk menyesuaikan
harokat setelahnya atau karena pertemuan dua sukun. Karena adanya pertemuan dua sukun. Ada pertanyaan lain, Ustaz Sada? Kalau tidak ada, jika saya ada waktu luang, nanti ini saya akan buatkan soal. Coba ya, saya buatkan soal. Nanti Ustaz Sada boleh silakan dijawab, gitu ya. Untuk pendalaman saja sebetulnya, bukan hal yang wajib kayak PR banget gitu ya, bukan. Tapi untuk supaya ketika kita belajar itu dapat feel-nya lah, dapat feel-nya banget. Ustadz, maaf kalau tujuan mengi'rab itu kita biar tahu posisi dari kata-kata itu ya. Betul. Dan kemudian ketika kita mau mengawali i'rab itu, kita awalnya yang diutamakan posisi, misalkan tadi seperti itu ya, seperti apa? Jalasna gitu ya. Nah, itu yang kita utamakan itu naknya atau fiilnya atau domirnya gitu ya. Jadi yang kita cari ketika pertama kita mengi'rab itu posisi fiilnya atau posisi si domirnya. Betul. Iya. Jadi pada prinsipnya begini, Ustaz Sada. Jadi ketika kita mengi'rab itu memang kita harus siap ketemu fakta. Jadi ketika kita mengi'rab itu kita memang siap ketemu fakta. Nah, fakta itu kan memerlukan solusi. Nah, solusinya itu ibarat senjata ini ya, ibarat kita ketemu musuh, kita sudah punya banyak senjata ini. Ketemu musuh dari dekat, ya mungkin kita pegang pisau. Ketemu musuh dari jarak menengah, kita mungkin pegang pedang. Ketika dari jarak jauh, mungkin kita pegang senjata sniper gitu ya, tembakan jarak jauh gitu. Nah, itu semua memang menuntut skill kita dan menuntut latihan kita. Jadi kalau secara umum misalnya begini, ketika kita ketemu dengan kata, ya, kalau ini prioritas ya, ini kita sebutkan prioritas. Kalau kita ketemu model fiil, ya ketika kita ketemu model fiil, baik fiil madhi, mudhari maupun amr, kita i'rab dulu fiilnya. Kita i'rab dulu fiilnya, baru fa'ilnya. Gitu. Kenapa? Karena biasanya memang fiil dulu gitu. Fiil dulu yang di-i'rab gitu. Mesti fiil dulu yang di-i'rab. Baru setelah itu kita i'rab fa'ilnya. Baik fa'ilnya itu berupa domir maupun yang lain. Ya, baik berupa domir maupun yang lain ya gitu. Baik berupa isim domir atau isim mu'rab gitu bahasanya. Nah, itu kalau ketemu dengan fiil. Nah, berbeda kalau kita ketemu dengan mubtada khobar gitu ya. Kalau tadi kan ada kadang-kalanya kita ketemu fiil fa'il atau jumlah fi'liyah, ada kalanya kita ketemu dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il. Istilahnya beda. Kalau kita ketemu dengan jumlah ismiyah, ya yang mubtada khobar, maka di situ nggak ada fi'ilnya. Kalau nggak ada fi'ilnya, ya langsung saja di i'rab. Kalau dia mu'rab, jelaskan langsung. Kalau dia mabni, jelaskan dulu kenapa dia mabni gitu. Makanya tadi di awal contohnya kan begini. Ini kan kita kan menyediakan ada beberapa jumlah nih. Contoh ya, ini latihan yang pertama, yang tadi yang tadribat, ini jumlah ismiyah gitu. Ini jumlah ismiyah. Ketika ini jumlah ismiyah, pasti ini mubtada khobar. Sehingga kita nggak perlu menjelaskan mana fiilnya karena nggak ada fiilnya gitu. Nah, lalu kan kita jumpai kesulitan. Di sini kan tadi ada Bulia bertanya, kalau dalam kasus begini di jumlah ismiyah yang dijelaskan marfu'nya dulu atau yang lain dulu. Nah, saya jawab begini, kalau dia itu domir, kalau dia berupa domir, maka jelaskan domirnya dulu kenapa dia mabni. Kalau dia mu'rab, contohnya gini, al-ustadu mahir ini juga jumlah ismiyah, ya, maka langsung saja sebutkan mubtada'nya, langsung marfu dan alamatnya apa. Ini kalau jumlah ismiyah, Ustaz Sada. Kalau dia jumlah fi'liyah, nah, yang saya kasih contoh ini jumlah fi'liyah nih, ini jumlah fi'liyah.
jumlah fi'liyah. Jadi Ustaz Sadat tadi sebetulnya sudah saya kasih contoh 2 jenis jumlah. Ini jumlah jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, maka tentu yang di-i'rab dulu adalah fi'ilnya dulu, pasti fi'ilnya. Baik dia fi'il madhi maupun fi'il mudhari', pasti dijelaskan fi'ilnya. Kenapa? Kalau ada fi'il, pasti ada fa'il. Berarti yang setelahnya pasti harus fa'il gitu. Kalau sudah ketemu fi'il, jelaskan mana fa'ilnya. Gitu. Berbeda kan kalau yang dalam kasus jumlah ismiyah itu nggak ada fi'ilnya, jadi langsung saja. Gitu. Ini jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyah, maka langsung dijelaskan saja gitu ya, kasusnya di mana gitu. Jadi menurut saya sih lebih mudah menjelaskan jumlah ismiyah memang. Kalau jumlah ismiyah itu kan kita nggak fokus pada fiilnya ya, langsung jelaskan saja gitu. Gitu. Paling tadi yang jadi masalah, yang menjadi pertanyaan Bulia, dijelaskan domirnya dulu atau yang ini? Ya itu tadi saya bilang tergantung pada persoalannya. Gitu. Kalau persoalannya itu isim mu'rab ya langsung saja. Gitu. Ana mu'min ini, hadza ini 2. Nah, tadi ada 3 contoh ya, di jumlah ismiyah ada 3 contoh. Ya. Kemudian di jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ada 2 contoh. Nanti Ustazah silakan, kalau mau silakan di print, nanti supaya bisa dipantengin lebih mendalam. Gitu ya. Insya Allah itu lebih mudah bagi Ustazah. Baik, saya kira itu yang bisa ana jelaskan ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Insya Allah nanti saya coba brainstorming lagi lah di grup. Mudah-mudahan Ustazah semakin paham. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustazah atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita tutup. Syukran lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jazakallah Ustaz. Afwan. Jazakallah Ustaz. Iya Bu, iya silakan Bu.